Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian terkait syarah Waraqat tentang ilmu usul fikih. Karya Imamul Haramain radhiyallahu taala anhu dengan syarah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan sebelumnya yaitu pada kelas ke-12 kita telah menuntaskan jenis-jenis kalam, bentuk-bentuk redaksi dan statement di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kita telah menuntaskannya. Ada bentuknya perintah disebut sebagai amr. Ada bentuknya adalah larangan. Kita juga telah menuntaskannya. Kemudian juga ada yang kandungannya umum, kandungannya khusus. Ada yang kandungannya mutlak, ada yang kandungannya muqayyad, yaitu yang terikat. Ada keterangan tambahan, kandungan makna tambahan. Ada yang mujmal, yaitu yang lafadz yang global. Ada yang mubayyan, yang telah jelas dalalahnya. Ada juga yang zahir, yang nampak. Ada juga yang muawwal, lafadz redaksi yang butuh ditakwil atau yang takwil karena ada argumentasi yang lebih kuat dibandingkan zahirnya. Kita telah menuntaskannya karena itu penting untuk memahami bagaimana redaksi di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu bisa dipahami dan digali hukum syariatnya. Kemudian pada kelas hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai af'alu shahibis syariah. Af'alu shahibis syariah. Perbuatan Nabi, yaitu disebut di sini sebagai shahibus syariah. Orang yang memiliki syariat. Kenapa Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang memiliki syariat? Padahal yang memberikan, mewajibkan, kewajiban, dan mengharamkan hal-hal yang haram itu adalah Allah. Karena Rasulullah SAW adalah penyampai ajaran Allah secara mutlak. Penyampai ajaran Allah secara mutlak. Sehingga dinisbatkan syariat ini juga kepada Rasul SAW. Apalagi kalau kita ketahui di dalam kitab kalam ya, sebagaimana redaksi di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Jadi apapun yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW itu seluruhnya adalah wahyu. Baik itu yang dibicarakan melaluinya atas dasar itu adalah kalam lafzi Allah Subhanahu wa taala, kalam lafzi, kalamullah yaitu Al-Quran, atau atas dasar pemahamannya dipahamkan oleh Allah kepada hati Nabi, kemudian Nabi mengungkapkannya dengan bahasa beliau. Ini tetap keduanya adalah wahyu. Keduanya adalah wahyu karena Nabi dibekali sifat maksum. Nabi dibekali sifat maksum, yaitu terjaga dari kesalahan. Terjaga dari kesalahan. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Rasul, pemahaman yang ada pada dadanya Rasul ketika diucapkan itu tidak mungkin salah. Karena diberikan sifat maksum. Sebagaimana yang kita pelajari di dalam daurah yang pertama kita, yaitu Ummul Barohin, di antara sifat wajibnya Rasul, sidik, amanah, tabligh. Amanah. Amanah maksudnya di sini itu bukan amanah dalam bahasa Indonesia. Amanah maksudnya di sini adalah terjaga. Rasul dalam bahasa Arabnya yaitu ismah atau maksum. Rasulullah itu terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Maka itu perbuatan, sabda, bahkan takrirnya Nabi SAW itu seluruhnya bisa dijadikan hujjah jika
itu memang membawa makna syariat. Oke, maka akan kita bahas di sini nanti akan lebih mendalam ya. Pembahasan terkait dengan apa yang disebut sebagai af'alu sahibis syariat, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif wa syarih rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-af'al. Hadhihi tarjamatun. Hadhihi tarjamatun. Jadi ini adalah terjemah itu di dalam bahasa Arab maksudnya judul atau subjudul. Subjudulnya ini adalah al-af'al, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ditulis oleh Imam Haramain di sini. Maka judulnya di sini aslinya gini. Maka di sini diterangkan bahwasanya ini adalah judulnya. Kemudian beliau mengatakan fi'lu sahibis syariah, perbuatan pemilik syariat. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati aw la yakun. Oke. Menarik untuk dicatat di sini. Ya. Beliau di dalam kitab ini yaitu kitab Waraqat karya Imamul Haramain di sini, beliau memisah beberapa pembahasan yang seharusnya tidak dipisah. Di antaranya adalah pada bab ini. Sebenarnya bab tentang atau terkait dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari bab khobar atau hadis. Mengapa? Karena hadis itu berisi perbuatan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi, kesepakatannya Nabi, keridhaan Nabi, persetujuannya Nabi, ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Yang tidak diucapkan juga tidak diperbuat oleh Nabi, namun disetujui oleh Nabi. Tiga ini. Sehingga salah satu bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah perbuatan Nabi. Karena itu seharusnya bab ini itu dimasukkan atau digabungkan dengan bab khobar. Bab khobar atau bab hadis atau bab sunnah. Mengapa? Karena sunnah itu ya kandungannya itu ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Karena itu di dalam kitab-kitab yang lain yang lebih sistematis ya, yang lebih mendalam, levelnya lebih di atasnya Waraqat, ini bab fi'lun Nabi itu, af'alun Nabi itu nggak ada. Karena semuanya dimasukkan ke khobar. Kalau di dalam Ghayatul Usul itu maksudnya ma yudhannu sidquhu. Bab tentang apa yang diduga kebenarannya. Maksudnya diduga kebenarannya itu karena perbuatan Nabi atau hadis-hadis Nabi itu ada kalanya saling paradok zahirnya. Maka perlu untuk ditakwil. Perlu untuk ditakwil. Ada juga bab yang mayuqta'u bisidqihi, yang dipastikan kebenarannya. Yaitu apa? Al-Quran. Karena dia mutawatir. Dan juga hadis yang mutawatir. Karena kebanyakan hadis itu tidak mutawatir, kebanyakan khobar ahad, maka hadis dimasukkan mayudhannu sidquhu. Bab tentang argumentasi yang diduga kebenarannya. Diduga maksudnya di sini kuat kebenarannya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada bab terkait dengan sunnah itu mengandung pembahasan terkait ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Maka seharusnya bab ini dimasukkan ke bab yang sama dengan sunnah, yang sama dengan khobar. Sebagaimana juga dilakukan di dalam kitab Jam'ul Jawami karya Ibnu Tajuddin As-Subki. Maka itu yang lebih sistematis, lebih tepat. Namun tidak masalah, yang penting kita bahas pembahasannya karena kita mengetahui bahwa secara Waraqat ini adalah level ya
level pemula di dalam usul fikih. Level pemula. Namun pemula di dalam usul fikih belum tentu pemula di dalam misalnya ilmu nahwu dan sebagainya. Karena yang dibutuhkan untuk memahami warokot ini nggak bisa hanya dengan nahwu yang pemula, minimal menengah. Jadi tidak semua fan ilmu yang itu kita sebut sebagai pemula itu bisa didekati dengan dasar-dasar pemula juga. Bisa jadi harus membutuhkan level advance untuk bisa memahami ini. Karena ini adalah ilmu selanjutnya. Ini adalah next level. Ilmu yang selanjutnya, level selanjutnya. Termasuk di antara usul fikih. Maka sering di sini bahas mantik dan sebagainya. Karena yang murni kosong dari mantik sama sekali, nahwu sama sekali, sorof sama sekali, itu balaghah sama sekali, itu nanti tidak akan bisa memahami walaupun kitab yang level paling standar sekalipun dalam fan ilmu usul fikih. Ya, makanya di level kitab yang lebih menengah setelah warokot ini pembahasannya lebih sistematis. Dimasuk pembahasan ini dimasukkan kepada bab khobar, akhbar. Nah, ini yang diterangkan oleh di dalam hasyiahnya diterangkan seperti itu. Oke, itu pertama. Kemudian yang ingin saya katakan, kalau hujjiyah, oke, sebelum masuk ke hujjiyah gini, ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus ikut sabda Rasul? Mengapa kita harus menuruti ucapan Rasul? Atau kalau ditarik lebih ke atas lagi, mengapa kita harus percaya atau berusaha mengamalkan Al-Quran? Alasan rasionalnya apa? Nah, pembahasan terkait dengan alasan rasional. Mengapa kita bersandarkan Al-Quran? Mengapa kita bersandarkan hadis? Alasan rasionalnya bukan dibahas di dalam kitab usul fikih, namun di dalam kitab yang lain, yang lebih mendasar, yang lebih general, yaitu ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam adalah terkait dengan akidah kita yang mendasari perbuatan, apakah ini perbuatannya memiliki hujjiyah atau tidak. Karena itu di dalam pembahasan usul fikih itu selalu ada yang disebut sebagai hujjiyatul Quran wa hujjiyatus sunnah. Maksudnya, mengapa Al-Quran bisa dijadikan hujjah, argumentasi, dijadikan landasan. Mengapa sunnah itu dijadikan argumentasi, landasan, dan sebagainya agar kita ikuti. Kalau mungkin nggak belajar di dalam ilmu agama, ya kenapa sih kamu ikut Rasul? Gimana? Ya kan itu Nabi kita. Itu jawaban benar, tapi jawaban yang kalau diteliti masih kurang tepat sebenarnya, masih kurang mendalam. Dalam arti kurang mendalam gini, karena itu sebenarnya bukan jawaban. Itu sebenarnya bukan jawaban seperti itu. Karena itu tidak ditanyakan. Karena itu terjadi daur sebenarnya. Mengapa kamu ikut ucapan Nabi? Ya karena dia Nabi. Loh, lah iya mengapa gitu kan? Pertanyaan mengapa? Karena tidak menjawab. Lah, jawaban terkait pertanyaan mengapa kita wajib mengikuti Al-Quran dan wajib mengikuti Nabi, itu sebenarnya bukan bab di dalam usul fikih, namun di dalam ilmu kalam. Ada alasan rasionalnya. Itu disebutkan di dalam apa yang dikenal sebagai hujjiyah. Dan terkait dengan hujjiyah, ini yang sangat penting sekali, yang sebenarnya semua orang baca tapi nggak bisa mengambil kesimpulan ke sana. Misalnya gini, saya kasih contoh. Misalnya kita belajar ilmu fisika misalnya, Terus kita menemukan satu pendapat di sana terkait dengan teori fisika. Terus kamu mempelajari buku itu, terus ada teorinya. Kemudian ketika teorinya itu, oh kamu percaya. Terus ada orang yang bertanya, kamu atas dasar apa punya kesimpulan seperti ini? Atas dasar rumus fisika yang telah saya pelajari di dalam sebuah buku fisika. Oke, bagus.
Terus atas dasar apa kamu percaya dengan rumus fisika itu? Oke, ditanya lagi kan, atas dasar apa kamu percaya dengan rumus fisika itu? Kan belum tentu benar. Oh enggak, ini sudah benar. Kenapa? Karena yang menemukan teori ini adalah Einstein. Dia seorang pakar fisika atau fisikawan terkenal. Oke. Terus atas dasar apa seseorang itu percaya dengan Einstein kalau itu perkataannya benar? Atas dasar apa? Banyak orang nggak bisa menjawab di sini. Bahkan orang-orang orang Barat atau orang Timur atau seluruh orang yang tidak mendasar dalam mengkaji sebuah pendapat itu berhenti di sana. Kenapa? Ini perkataannya benar. Ya itu karena perkataannya Einstein. Nah, terus mengapa Einstein harus benar? Misalnya, nah karena dia pakar. Lah, apakah pakar tidak mungkin salah? Tuh kan? Selesaikan di situ. Sebenarnya ada terusannya. Terusannya itu terbagi menjadi itu terkait dengan metodologi kita mengambil pengetahuan. Di dalam ilmu kalam itu disebutkan sebagaimana diucapkan oleh Imam Abu Hanifah, juga diucapkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwasanya sumber pengetahuan manusia seluruhnya itu kalau bisa dikerucutkan paling akhir itu bersumber pada tiga hal. Pertama, akal. Akal. Jadi landasan terakhir ketika ditanya mengapa, ujungnya adalah tes. Ya karena akal, secara akal ini sudah benar. Akal ya. Jangan orang ini akal, kadang ya, akal ya benar-benar akal ya, bukan orang yang memahaminya itu sebagai akal. Secara akal itu benar. Oke. Yang kedua, itu landasan pertama. Yang kedua, landasannya adalah apa yang ditangkap oleh panca indera. Di dalam bahasa mantik itu disebut sebagai minal yakiniyat, termasuk minal doruriyat. Kenapa kamu meyakini bahwasanya buku di depan kamu bentuknya persegi empat? Karena saya melihatnya. Oke, berarti sudah dua. Berarti hasil tangkapan panca indera, kemudian sebelumnya akal, kemudian hasil tangkapan panca indera, kemudian ada satu lagi, yaitu al-khobar atau as-sama atau an-naql al-mutawatir. Wahyu. Ujungnya. Mengapa ini? Mengapa ini benar? Ujung-ujung ketika tanya terus ujungnya adalah wahyu. Nah, mengapa wahyu ini benar? Karena mukjizat. Karena mukjizat, landasannya karena mukjizat dan itu wahyu. Nah, umat akal, kemudian hasil tangkapan panca indera, kemudian wahyu, ini seluruhnya digunakan di dalam ilmu keislaman. Ada ilmu dan ini nggak saling paradoks sebenarnya. Ada wilayah-wilayahnya. Wilayahnya akal yaitu sesuatu yang hanya bisa ditangkap, dibuktikan oleh akal. Dan itu tidak terkait dengan panca indera. Nggak semua yang dipercaya oleh akal itu ada, itu berarti bisa ditangkap panca indera. Kita percaya Allah Subhanahu wa taala ada. Argumentasinya rasional, bukan eksperimen, bukan. Karena Allah tidak bisa ditangkap panca indera di dunia, tidak bisa. Kenapa kita percaya? Nah, jelas ya. Terus wilayah tangkapan indera itu juga bukan wilayah akal, beda. Akal misalnya, kita melihat buku itu bentuknya kotak, itu wilayahnya tanggapan panca indera. Orang melihatnya kotak. Lah, apakah itu wilayah akal? Tidak. Tapi akal itu lebih general. Dalam arti gini, akal itu tidak menafikan buku itu bisa bentuknya segitiga, bisa bentuknya segi panjang, bisa bentuknya berbentuk kotak, atau bahkan bisa berbentuk bola. Bisa. Tidak ada yang paradoks menurut akal bahwasanya buku itu bentuknya bola. Tidak ada yang paradoks. Artinya akal mengatakan ini boleh saja berbentuk ini, boleh saja berbentuk itu. Namun yang menentukan karena ini wilayahnya adalah wilayah tangkapan panca indera, maka ini adalah kotak. Oke, selesai. Ada lagi yang wilayahnya itu hanya terkait dengan wahyu. Akal tidak menafikannya. Akal juga tidak mengatakan ini harus ada. Panca indera tidak bisa menangkapnya.
Namun karena dia bersumber dari hadis atau jalur yang mutawatir, ujungnya adalah dari Nabi yang memiliki mukjizat. Mukjizat itu ujungnya adalah sesuatu yang doruri, tidak mungkin ditolak. Dan penyampaian terkait ini itu bersumber dari banyak orang setiap tobakotnya. Maka itu juga bisa memberikan pengetahuan, kepastian. Terkait apa? Terkait apa yang disebut sebagai hal sam'iyat. Sam'iyat. Hal-hal yang hanya bisa kita terima karena ada khobar yang mutawatir. Kita percaya karena ada khobar atau berita yang mutawatir. Atau berita yang mutawatir itu baik itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jelas ya? Seperti apa? Kita percaya adanya jin. Apakah kamu pernah melihat jin? Tidak. Tapi kita percaya adanya jin. Apakah itu nggak rasional? Oh, pemikiran kamu nggak rasional. Tidak. Bukan nggak rasional. Ini sesuai dengan tangkapan ilmu. Ilmu itu bisa didapatkan dari akal, tangkapan panca indera, dan wahyu. Oke. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran mutawatir. Dan ini adalah mukjizatnya Nabi yang sebagai mukjizat. Nah, landasan kita mengenal ajaran agama ini tiga ini. Tidak mungkin ada ajaran agama yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hasil tangkapan panca indera yang pasti, dan juga yang bertentangan dengan wahyu. Tiga ini. Orang Barat kadang coba percaya dengan, akhir-akhir percaya dengan tangkapan panca indera saja. Semuanya harus eksperimen. Akal nggak percaya. Akhir-akhir ini. Dulu tidak. Di abad pertengahan ketika orang masih beragama Kristen, karena sekarang itu kebanyakan KTP-nya Kristen tapi sebenarnya ateis. Mereka hanya percaya ilmu adalah sesuatu yang masuk eksperimen. Mereka menyebutnya sebagai sains. Padahal itu wilayahnya memang itu. Tapi ada wilayah lain yang tidak ada sainsnya. Namun akal nggak menolak. Akal bahkan membenarkannya. Itu wilayah akal, kemudian ada wilayah wahyu. Mereka percaya. Masalahnya di kitab-kitab mereka terjadi distorsi sehingga tidak bisa dipercayai wahyunya. Terjadi distorsi. Jadi jalur tobakot, sanad, nggak ada satupun saya sekarang pemegang kitab Injil yang memiliki sanad yang mutasil, mutawatir dari jalur dia sampai ke ujungnya Nabi Isa. Nggak ada. Nah, oke. Nah, ini penting sebagai landasan kita sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa kita atau di dalam kitab usul fikih kita membaca terkait bab perbuatan Nabi? Berarti Nabi perlu dicontoh. Atas dasar apa Nabi perlu dicontoh? Atas dasar Nabi itu memiliki sifat maksum yang terjaga dan juga atas dasar karena mukjizat. Itu ujungnya. Lah, mukjizat Nabi terbesar adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah yang terjaga sanatnya sampai sekarang. Lah, kita nggak melihat secara langsung mukjizatnya Nabi, tidak melihat secara langsung mukjizatnya Nabi ketika di zaman Nabi. Namun kita bisa langsung mengetahui hasil dari mukjizatnya Nabi berupa mushaf atau Al-Quran sekarang itu. Karena kita percaya kenapa? Karena jalurnya mutawatir. Jalurnya mutawatir. Andai kata ada satu ayat Al-Quran yang jalurnya tidak mutawatir, maka tidak bisa kita sebut itu sebagai Al-Quran. Semuanya harus mutawatir. Paham nggak? Nah, itu yang disebut sebagai hujjiyah. Mengapa perbuatan Nabi itu perlu kita contoh? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Mengapa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu wajib kita percaya dan kita lakukan? Ya karena itu ditopang oleh mukjizat dan itu adalah argumentasi yang qot'i, yang pasti. Dan jalur yang sampai kepada kita jalurnya mutawatir. Selesai. Ya. Tapi itu adalah karena itu persoalannya ini agama. Kalau persoalan masalah duniawi tidak membutuhkan syariat. Persoalan duniawi tidak membutuhkan syariat. Misalnya mengapa rumah itu harus berada di pinggir jalan? Syariatnya nggak ada, nggak bahas gitu.
ilmu-ilmu sains itu dalilnya wujud. Wujud itu kaitannya dengan dia tidak bertentangan dengan akal dan dia tidak diingkari bertentangan dengan hasil tangkapan panca indera, hasil eksperimen. Selesai. Kaitannya dengan agama itu adalah wahyu. Namun uniknya agama ini dan agama yang benar maksudnya adalah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat dan juga tidak mungkin bertentangan dengan hasil tangkapan panca indera. Nah, itu alasan mengapa di dalam usul fikih itu kita membahas tentang fi'lun nabi, perbuatan nabi agar kita bisa mengikutinya. Ya, karena nanti kita istimbat hukum syariat itu dari perbuatan nabi, dari sunnah nabi. Kemudian di dalam pembahasan ilmu usul fikih ini ditopang oleh ilmu kalam di atasnya yang memberikan argumentasi rasional mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya wahyu, yang diberikan wahyu kepada beliau dan disampaikan kepada kita berupa Al-Quran dan Sunnah ini perlu kita ikuti. Argumentasinya ada di dalam ilmu kalam. Oke. Jadi setiap ilmu di dalam Islam itu saling menguatkan, saling integral. Ada ilmu yang lebih general yaitu ilmu kalam, kemudian dia membawai seluruh ilmu. Makanya ilmu kalam disebut sebagai usuluddin, dasar dari agama. Karena kalau dasarnya itu hilang, maka seluruhnya itu nggak ada maknanya. Usul fikih hanya bisa bertahan kalau di atasnya ada ilmu kalam. Karena ketika tidak ada ilmu kalam yang mendasarinya, maka tidak ada maknanya. Kenapa kita harus mempelajari sunnah, mempelajari hadis? Apa alasan mengapa kita mengikuti ucapan dan perbuatan Nabi? Gak ada alasannya. Karena nggak dibahas di dalam usul fikih. Alasannya ada di dalam ilmu kalam. Karena itu ilmu kalam disebut sebagai usuluddin, dasar agama. Di situ argumentasi yang paling rasional. Mengapa kita percaya Al-Quran? Mengapa kita percaya Allah itu ada? Bahkan nggak semua kandungan di dalam Al-Quran itu bisa kita jadikan argumentasi. Yaitu dalam persoalan-persoalan yang itu justru kandungan di dalam Al-Quran ditopang oleh sesuatu yang di atasnya, yaitu akal, rasional. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Terus ketika ditanya oleh orang yang non-muslim, mengapa kamu percaya Tuhan itu satu? Ya karena ada di dalam Al-Quran. Misalnya orang muslim menjawab seperti itu. Karena ada di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Qul huwallahu ahad. Nah terus orang Kristen juga ngomong gini, lah kok bisa? Saya itu bertanya apa bukti bahwa saya Tuhan itu satu. Kok kamu menggunakan argumentasi Al-Quran? Saya itu bukan Muslim. Saya itu bukan Muslim yang percaya Al-Quran. Kok kamu memberikan argumentasi yang tidak saya percaya, yaitu Al-Quran? Maka penetapan Allah itu satu, penetapan Allah itu eksis, penetapan Allah memiliki sifat-sifat yang wajib, yang wujudi, itu bukan dari Al-Quran, dari akal. Tes dari akal. Harus dari akal. Kenapa? Di dalam Al-Quran, hal-hal yang terkait ini hanya tambih, pengingat. Supaya akal tidak ghaflah. Kemudian dikembangkan oleh akal sendiri. Karena yang bisa mengantarkan kita percaya bahwasanya Al-Quran itu benar, ya akal, rasional. Paham nggak? Itu. Jadi itu dibahas semuanya di dalam ilmu kalam, dan karena itu dia paling mendasar. Kalau udah ujungnya di akal, udah selesai. Seluruhnya itu bawah-bawahnya udah selesai. Ya, oke, itu penting. Itu alasan mendasar mengapa kita membahas di dalam kitab usul fikih itu membahas perbuatan Nabi yang merupakan bagian dari sunnah, karena agar nantinya bisa kita ikuti. Mengapa kita wajib mengikutinya? Karena itu kewajiban di dalam agama. Apakah ada argumentasi rasionalnya? Ada, namun tidak di dalam kitab ilmu usul fikih, di dalam kitab ilmu kalam, yaitu berlandaskan pada akal. Akal menentukan sesuatu yang ada mukjizatnya di sana dan sampai kepada kita secara mutawatir mukjizatnya, maka itu pasti benar. Oke, kita kembali sedikit. Oke, kita kembali lagi. Fi'lu sahibi syariah yakni an-nabi. Perbuatan sahibi syariah, pemilik syariat, yaitu nabi maksudnya di sini.
La yakhlu ada kalanya atau tidak sepi, imma an yakuna ala wajil kurbati wa ta'ati aw la yakun. Ada kalanya dengan atau atas bentuk ketaatan, dengan bentuk ketaatan atau ibadah. Aula yakun, ada kalanya tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya sampai berumur 63 tahun, ada kalanya beliau melakukan perbuatan itu atas dasar itu ibadah atau atas dasar itu bukan ibadah. Ya karena manusia, Rasul itu manusia, meskipun Nabi, Rasul itu manusia. Sholat ibadah, makan tidak ibadah, ya. Zikir ibadah, baca Al-Quran ibadah, kemudian tidur tidak ibadah. Yang dimaksud di sini adalah ibadah mahdho, ya, bukan ibadah yang perbuatan mubah yang berubah menjadi ibadah karena niat, bukan itu yang dibahas. Karena setiap perbuatan Nabi itu ibadah dari sudut pandang karena niatnya itu dijadikan ibadah. Namun bukan ibadah mahdho. Oke. Jadi yang dibahas adalah ibadah yang bentuknya secara asli itu ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Atau tidak ibadah, misalnya makan, minum, menikah. Menikah itu juga bukan ibadah karena hukum asli menikah itu sunnah, mubah sebenarnya. Kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan demikian dan sebagainya. Oke ya. Nah, jadi pertama dibagi dulu, perbuatan Nabi ada kalanya itu atas dasar itu adalah perbuatan ibadah atau bukan karena atas dasar ibadah. Oke. Karena Nabi itu banyak melakukan hal nggak ibadah juga banyak. Secara lahiriah bukan ibadah, misalnya Nabi berjalan pakai sendal. Ya kan? Nabi kadang-kadang melempar sendalnya karena ternyata di anunya ada kotorannya misalnya. Nabi juga mencuci pakaian. Itu semuanya bukan ibadah. Itu perbuatannya mubah, keseharian biasa. Nah, seperti itu. Maka dibagi. Kemungkinan perbuatan Nabi ada kalinya ibadah, ada kalinya bukan ibadah. Ini yang mahdhu atau tidak. Ibadah yang mahdhu ya maksudnya. Fa'in kana ala wajil kurbati wa ta'ah. Jika perbuatan Nabi atas dasar ketaatan atau ibadah, maka fa'in dalla dalilun alal ikhtisasi bihi yuhmalu alal ikhtisas. Wa illam yadulla la yuhtasu bihi. Nah, saya gambarkan aja biar lebih enak di sini. Kok gini malah kacau nih. Saya gambarkan sedikit ya. Oke. Oke, ifil. Ini perbuatan Nabi ya. Fi'lu. Pertama, kemungkinan pertama kurba atau ghairu kurba. 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 Kemungkinan pertama kurba. Ghairu kurba. Kok jadi Korea itu? Ya kan? Tadi gini, ada kalanya perbuatan Nabi itu ibadah, ada kalanya itu ibadah. Jika perbuatan Nabi itu ibadah, tadi kan kayak gitu. Jika perbuatan Nabi itu ibadah, jika atas dasar perbuatan Nabi itu ibadah, oke ini sih. Bentar. Ini kan udah. Oh, belum. Nah, perbuatan Nabi itu ada kalanya ibadah, ada kalanya bukan ibadah. Oke. Tadi. Terus jika perbuatan Nabi itu ibadah,
Nah, jika perbuatan Nabi itu ibadah, maka ada kalanya alal ikhtisos bihi atau ada kalanya tidak ikhtisos. Nah, maka kemungkinan gini. Yang ibadah ada kalanya maksus. Ini ghairu maksus. Khusus bagi Nabi dan tidak khusus bagi Nabi. Tapi umatnya juga boleh melakukannya. Oke. Jadi perbuatan Nabi ada kalanya ibadah atau ada kalanya tidak ibadah. Jika perbuatan itu ibadah, ada kalanya itu khusus bagi Nabi. Yang kita sebut sebagai khosois Nabi, khususiahnya Nabi. Khususnya Nabi itu sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi, tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Misalnya apa? Menikahi wanita lebih dari 4. Itu khusus bagi Nabi. Misalnya lagi tahajud di awal risalah, di awal beliau diutus. Sholat tahajud bagi Nabi itu wajib. Itu khusus bagi Nabi, tapi tidak bagi umatnya. Bagi umatnya itu sunnah. Namun kemudian eh, kewajiban sholat tahajud bagi Nabi ini dihapus, diganti sunnah oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi tetap sholat tahajud. Namun beda landasannya. Jadi disamakan Nabi dengan umatnya sama-sama sunnah. Artinya apa? Supaya Nabi lebih dekat. Karena yang meningkatkan derajat seseorang itu karena melakukan sunnah, bukan karena melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban itu menyelamatkan seseorang dari api neraka. Namun yang meningkatkan derajat dia mendapatkan surga yang tinggi itu karena melakukan perbuatan sunnah. Setelah tuntas kewajibannya, kemudian menambahkannya dengan kesunahan. Itu yang meningkatkan derajat. Maka dihapuskan tahajud, kewajiban tahajud bagi Nabi agar Nabi meningkat melesat. Dijadikan sunnah. Dijadikan sunnah. Oke. Nah, oke. Ibadah ada kalanya khusus bagi Nabi, ada kalanya tidak khusus. Nah, maka kita baca. Jika perbuatan Nabi itu atas dasar ibadah, maka kemungkinan fa'indalla dalilun alal ikhtisasi maka jika ada argumentasi atau dalil yang menunjukkan perbuatan itu khusus bagi Nabi, maka yuhmalu alal ikhtisas, maka dibawa kepada makna khusus kepada Nabi. Tapi syaratnya harus ada dalilnya. Mengapa ini khusus bagi Nabi? Argumentasinya A, B, C seperti itu. Contohnya kaziyadatihi fin nikahi ala arba'in niswatin. Misalnya beliau menikah lebih dari 4 wanita. Ini hanya boleh untuk Nabi. Selain Nabi haram. Selain Nabi haram menikahi lebih dari 4 perempuan di satu waktu. Di satu waktu ya. Ini ijma. Dalilnya juga ijma juga. Nggak boleh lebih dari itu. Ibadah khusus bagi Nabi. Kalau khusus bagi Nabi, maka tidak boleh dilakukan yang lain. Kalau tidak khusus fa'il lam yadullah dalilun. Dan jika tidak ada dalil yang menunjukkan ini khusus bagi Nabi, layak tasubihi, maka tidak khusus bagi Nabi. Perbuatan itu tidak khusus bagi Nabi. Dan mayoritas perbuatan Nabi itu bukan khusus bagi Nabi. Kebanyakan karena Nabi itu adalah mubaligh anir risalah, mubalighur risalah, penyampai risalah, maka perbuatan Nabi itu kebanyakan bisa dicontoh umatnya. Boleh dan kebanyakan bisa dan boleh dicontoh oleh umat. Ada 1-2 saja yang tidak boleh dicontoh oleh umat. Bahkan boleh dicontoh tapi harus beberapa hal itu boleh dicontoh tapi beda levelnya. Beda level dalam arti ini bagi Nabi itu wajib tapi bagi umat tidak wajib. Yang jarang disebutkan oleh orang misalnya gini, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan waharridil mu'minina 'alal qital. Apa ya? Pokoknya ayat terkait perang, saya lupa redaksinya. Pokoknya gini. Nabi itu di antara taklif kepada Nabi, kalau perang, Nabi itu tidak wajib membawa bala tentara.
Andai kata Rasulullah SAW melawan 1.000 orang, Rasulullah sendirian itu nggak boleh mundur. Haram hukumnya Nabi mundur, walaupun yang dihadapi itu 1.000 orang. Haram hukumnya. Itu redaksi dalam Al-Quran jelas. Saya lupa ayatnya apa ya gimana. Pokoknya tentang itu. Kalau umatnya tidak. Di dalam Al-Quran tidak. Kalau umatnya ketika zaman awal itu ada ketentuan di dalam Al-Quran. Kalau kita berperang dengan orang kafir, 1:10 nggak boleh mundur. Jumlahnya loh ya. Misalnya 1 orang melawan 10 orang kafir, perang. Itu nggak boleh mundur. Mundur, melarikan diri haram. Karena itu di dalam salah satu di dalam yang disebutkan di dalam hadis itu, di antara dosa besar adalah al-firaru minaz zahfi. Lari dari peperangan. Orang Islam itu tidak cari musuh. Tapi kalau sudah perang dengan musuh, haram hukumnya mundur. Haram. Tapi ada ketentuannya dalam Al-Quran. 1:10. Itu ketika zaman awal, ketika kaum muhajirin berperang pertama kali. Namun di akhir-akhir, karena Rasulullah SAW dan juga Allah Ta'ala tahu, kalau umat kekuatan imannya orang-orang itu berbeda dengan generasi muridnya Nabi yang pertama, maka ditakhfif. Ditakhfifnya sampai 80%. Tinggal 20%. Yaitu ketika ada orang muslim satu melawan orang kafir dua, haram mundur. Kalau 3 boleh mundur. Boleh. Tidak wajib, boleh. Misalnya tentara muslim itu 100. Tentara kafir 200. Itu mundur, menyerah, haram hukumnya. Harus perang, walaupun saya mati. Walaupun saya mati. Syaratnya perang dengan orang kafir. Kalau dia 201, sedangkan kita cuma 100, boleh. Meskipun kalau kita terus juga nggak apa-apa. Boleh. Ya, ditakfif ketika zaman generasi Ansor itu ditakfif dan itu sampai hukum sekarang. Jadi kalau kita melawan orang kafir, kok jumlah kita masih sama, nggak boleh mundur, haram hukumnya, haram. Jelas itu. Oke. Lah ini hukumnya beda dengan Nabi. Makanya perangnya sama. Nabi perang dengan orang kafir. Orang Muslim perang juga dengan orang kafir. Oke ya. Nabi nggak boleh. Nabi misalnya satu, musuhnya itu 1 juta, 2 juta, 10 juta, 1 miliar. Nabi itu haram mundur. Haram. Bagi Nabi itu haram mundur. Kalau baca tentang hadis-hadis Nabi terkait dengan hal yang khususnya Nabi, misalnya terkait dengan perang, akan luar biasa. Siro Nabi ketika berperang itu. Coba bayangkan. Nabi ketika perang, itu perangnya Nabi itu kan banyak sekali, beberapa sekitar 23-an peperangan. Itu Nabi ketika perang selalu membawa tunggangan yang paling lemah. Paham nggak? Sahabat-sahabatnya itu bawa tunggangan kuda yang gede-gede, besar-besar, kuat-kuat. Nabi itu cuma bawa keledai atau bigol, peranakan keledai dan keledai dan kuda, tengah-tengah, paling lemah. Yang lainnya tentaranya bawa pedang, Nabi itu nggak bawa pedang, Nabi itu cuma bawa tongkat. Dan Nabi itu tidak di belakang, Nabi itu di depan. Di depan. Jadi pasukannya di depan, Nabi itu di depannya. Paham nggak sih? Dan itu yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak mungkin orang. Di mana-mana pimpinan itu di belakang. Sekarang lo ya. Bahkan dia cuma kendali jarak jauh saja, yang mati itu tentaranya. Nabi itu enggak. Selalu itu di depan. Ketika perang, selalu di depan. Dan selalu membawa tunggangan yang paling lemah. Itu Nabi. Nah, ini nggak bisa ditiru oleh umatnya, nggak bisa. Karena ini mujizatnya Nabi. Karena di antara mujizatnya Nabi, Nabi itu bisa membelah bulan. Nah, membelah bulan terus membelah orang 1 juta orang kafir juga bisa. Kalau Nabi mau dan diizinkan oleh Allah itu bisa. Makanya Nabi perang ya bawa cuma keledai saja biasa gitu loh. Itu salah satu khususianya Nabi.
Ya nggak bisa ditiru dan mungkin tidak maslahat juga kalau ditiru, nggak mungkin. Tentara kok pimpinan tentara atau presiden sekarang diajukan di awal ketika perang, ya cepat mati. Oke, jelas ya. Nah, itu diantara makanya baca-baca sirah tentang itu terkait itu maka kita tahu secara langsung ini ada istilah teorinya. Maka prakteknya itu ada di dalam hadis itu berkenaan dengan itu banyak sekali hal yang khususia Nabi meskipun mayoritas itu bukan khususia. Bukan khususia. Yang khususia itu hal-hal yang luar biasa banget. Di antara khususia ya yang disebutkan di sini adalah Nabi boleh menikahi 4 wanita. 4 wanita. Lebih dari 4 wanita. Orang biasa nggak boleh. Nabi menikahi 9 wanita dalam satu waktu. Boleh. Orang biasa nggak bisa menikahi lebih dari 4. Ada di dalam hadis disebutkan bahwa uti itu kuwata arba'ina rajulan. Saya diberikan, itu al-hadis awkamakol, redaksinya seperti itulah kira-kira. Saya itu diberikan kekuatan 40 lelaki. Makanya Nabi itu nikah 9, nikah 10. Semua istrinya itu ya merasa ternafkahi secara batin, seluruhnya. Bahkan kalau kita baca sarah-sarah hadis itu, bahkan disebutkan salah seorang istri Nabi sekali saja diberi nafkah batin oleh Nabi, itu selamanya tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Sekali doang. Jadi ada sebuah riwayat Nabi itu di satu malam itu memang melakukan, jadi menggilir istrinya itu seluruhnya. Kan rumah istri-istrinya itu kan berjajar kan di sekitar Masjid Nabawi. Setelah ini terus pindah ke sini. Setelah itu ke sini lagi, seluruhnya satu malam. Kemudian Nabi bersabda, saya itu diberikan kekuatan 40 lelaki. 40 lelaki. Dan ini faktual. Nah, umatnya tidak mungkin lebih kuat daripada Nabi, maka diberikan batasan hanya 4. Karena 4 itu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan manusia secara umum, lebih dari itu tidak akan memberikan kebahagiaan bagi istrinya. Kalau dari sudut pandang nafkah batin ini ya, tidak akan bisa. Kalau Nabi beda. Di antara khususianya Nabi, setiap yang pernah menikah dengan Nabi, ya, dan belum dicerai sampai Rasulullah SAW itu meninggal, itu tidak boleh dinikahi oleh umatnya. Karena di dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Karena ibu berarti haram dinikahi. Makanya setiap yang istri Nabi ketika Rasulullah meninggal itu nggak ada satupun yang menikah lagi. Mereka sudah tercukupi dan diharamkan umatnya untuk menikahi istri Nabi. Haram hukumnya. Karena itu sebagai ibu, ummahatuhum. Istri Nabi adalah ibunya umat Islam seluruhnya. Maka haram dinikahi. Umatnya tidak. Kalau umatnya tidak. Istri orang, kemudian cerai, menjadi janda. Boleh dinikahi oleh orang lain? Boleh. Kalau jadi istri Nabi, setelah itu Nabi wafat, mereka nggak boleh dinikahi oleh orang apapun. Siapapun nggak boleh. Haram hukumnya. Oke. Jadi itu ikhtisos Nabi. Banyak sekali khususnya Nabi. Kitab terbaik yang membahas tentang ini dan itu tidak terlalu besar adalah Al-Khosais Al-Kubro, karya Imam As-Suyuti. Khususia Nabi SAW yang terekam di dalam kitab hadis. Banyak sekali. Wa illam yadulla dalilun la yukhtasu bi. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan ini khusus bagi Nabi, maka perbuatan tersebut tidak khusus bagi Nabi. Artinya boleh ditiru oleh umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan baik yang perlu dicontoh oleh umatnya dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna Allah Taala qol laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Sungguh bagi kalian ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Artinya kalau kamu mau nyontoh, contohnya
apa yang ada di dalam diri Nabi. Tapi ingat, yang perlu dicontoh dan boleh diikuti itu adalah yang tidak khususiahnya Nabi. Yang khususiahnya Nabi tidak boleh dicontoh. Menikah lebih dari 4, berperang melawan orang kafir sendirian 1 juta. Itu lebih baik mundur. Kenapa? Karena itu mati sia-sia, mati konyol. Kalau Nabi enggak. Kalau Nabi tidak. Seperti itu. Banyak sekali. Dan Nabi tidak makan, tidak minum, itu biasa. Tidak makan, tidak minum, bahkan dalam waktu yang panjang itu biasa. Disebutkan di dalam hadis, saya itu enggak, jangan tiru saya itu diberi makan oleh Tuhan saya secara langsung. Jadi saya enggak butuh makan. Nabi itu enggak butuh makan. Nabi makan itu supaya ditiru oleh umatnya. Nabi itu enggak puasa, kadang enggak puasa, kadang puasa. Misalnya Nabi itu pernah bertanya, apakah ada makanan di rumah? Oh enggak. Sayyidah Aisyah bilang, oh enggak ada, ya udah saya puasa. Itu agar ditiru, agar Sayyidah Aisyah menyampaikan berita ini kepada umatnya, bahwasanya lebih baik berpuasa. Kalau bisa berpuasa itu Senin, Kamis. Loh, Nabi itu tidak butuh makan sebenarnya. Ada dalilnya, ada dalil dalam. Nabi itu sebenarnya nggak butuh makan. Nabi itu makan supaya ditiru oleh umatnya. Bahwasanya jangan puasa terus-menerus. Puasa dahar itu kan, makanya hukumnya secara dasarnya puasa dahar yang puasa terus-menerus itu makruh kan, kecuali bagi orang yang mampu, tidak makruh. Tapi Nabi itu selalu puasa dahar. Kalau ada makanan dimakan, kalau enggak ya enggak. Terus kalau bicara soal khususnya Nabi itu luar biasa banyak sekali. Misalnya gini, ada orang sholat, kalau dipanggil Nabi secara langsung, itu dia harus jauh, walaupun di dalam sholat. Misalnya Sayyidina Abu Bakar sholat, kemudian Sayyidina Abu Bakar dipanggil oleh Rasul. Abu Bakar sini, Abu Bakar sini. Sayyidina Abu Bakar ketika di dalam sholat, misalnya dipanggil Nabi, misalnya itu wajib datang. Haram hukumnya meneruskan sholat, haram. Tapi wajib datang kepada Nabi. Setelah selesai dengan Nabi langsung diteruskan lagi, tidak perlu mengulangi dari awal, enggak. Karena dipanggil oleh Nabi tidak membatalkan sholat. Itu khususnya Nabi. Kalau kita sholat misal dipanggil kiai kita atau guru kita, kalau sholat wajib ya nggak boleh. Bahkan sholat sunnah juga nggak boleh menurut pendapat yang roji di dalam mazhab ulama. Nggak boleh dibatalkan. Selesai sholat, maka disunahkan ketika dipanggil orang, kita keraskan supaya orang tahu kalau kita sholat. Karena sholat itu nggak, kita sedang beraudiensi dengan Allah. Nah kalau sahabat dipanggil Nabi, itu panggilan Nabi itu tidak memutus sholat. Nanti kembali lagi. Itu khususnya Nabi yang nggak dimiliki oleh siapapun. Oke. Jadi tadi ada kalanya ibadah itu khusus atau tidak khusus. Maka seperti ini. Nah, tadi gini, kalau dia ibadah ada kalanya khusus bagi Nabi, ada kalanya tidak khusus. Kalau khusus bagi Nabi dan ada dalil menunjukkan itu khusus, maka dibawa ke mana khusus. Maka umatnya tidak boleh mengikutinya. Kalau tidak khusus bagi Nabi, tidak khususnya Nabi, maka umatnya itu boleh melakukannya. Lah, boleh melakukannya itu atas dasar apa? Wajib atau sunnah atau kadang wajib, kadang sunnah. Nah, ini yang berbeda pendapat para ulama. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan ini wajib atau ini sunnah, ya. Nah, namun mutlak kosong dari argumentasi, maka sebagian ulama membawanya ini wajib. Karena perbuatan Nabi itu pada dasarnya itu tabligh risalah. Kalau risalah berarti harus dituntaskan atau dikerjakan oleh umatnya. Fayuhmalu 'alal wujubi inda ba'di ashabina fi haqqihi wa haqqina li'annahu al-ahwat. Maka dibawa kepada pengertian wajib menurut sebagian ulama kita, yaitu Syafi'iyah. Di dalam bagi diri Rasul dan bagi diri kita. Artinya perbuatan Rasul yang itu adalah ibadah dan tidak ada argumentasi itu wajib. Itu khususnya Nabi.
Maka para ulama menyebutnya berarti itu wajib bagi diri Rasul juga bagi umatnya. Alasannya li'annahul ahwat. Karena itu adalah yang lebih hati-hati. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, min ashabina man qala yuhmalu 'ala nadbi li'annahu al-muhaqqaq ba'da talab. Di antara ulama kita, ulama Syafi'iyah, ada yang berpendapat jika seperti itu tidak ada argumentasi yang menunjukkan secara spesifik, maka dibawa kepada pengertian itu sunnah. Alasannya li'annahul muhaqqaqu ba'da talab. Karena itu yang terrealisasi secara faktual setelah adanya perintah. Setelah ada perintah. Perintah apa? Perintah untuk mengikuti uswah kepada Nabi. Lah, lebih dari sunnah itu butuh dalil yang lain yang menguatkan. Karena minimal itu sunnah. Uswatun hasanah itu kaitannya dengan sunnah. Artinya apa? Kalau sunnah berarti kita dianjurkan untuk mengikuti. Dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Kalau kenapa tidak dibawa kepada kewajiban? Karena butuh dalil yang secara spesifik menunjukkan bahwasanya itu adalah wajib. Wajib itu adalah sunnah waziyadah, sunnah dan lebih, ya kan ya? Kalau sunnah itu adalah al-qadru al-muhaqqaq, kadar yang terrealisasikan secara pasti bahwasanya itu kaitannya dengan suri tauladan. Wa minhum man qala yutawaqqaf fihi li ta'arudil adillati fi dzalik. Di antara mereka ada yang berpendapat, ulama Syafi'iyah ada berpendapat tawakuf. Artinya kita tidak menentukan itu wajib atau sunnah. Li ta'arudil adillati fi dzalik, karena argumentasinya saling bertentangan, saling kuat, saling bertentangan terkait itu. Nah, ingat, kaidah ini hanya terkait ketika ada perbuatan Nabi dan kita tahu itu perbuatannya ibadah dan tidak ada argumentasi yang menunjukkan itu khususnya Nabi, sekaligus tidak ada argumentasi yang menentukan ini wajib, ini sunnah, ya, maka terjadi khilaf ini. Oh, ada yang mengatakan ini wajib. Oh, ini sunnah. Oh, ada yang mengatakan ini tawakuf. Kalau ada dalil yang menunjukkan secara spesifik itu wajib, maka itu wajib. Kalau ada dalil secara spesifik itu sunnah, ya itu sunnah. Di antara ciri perbuatan ibadah itu wajib adalah Nabi itu memerintahkannya dan memberikan ancamannya ketika tidak melakukannya. Nah, itu berarti wajib. Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat salah seorang sahabatnya berwudu. Salah seorang sahabatnya berwudu. Ini ucapan ya, bukan perbuatan ya. Maaf, ini argumentasi yang salah. Oh, contohnya ini. Contohnya ini adalah haji. Rasulullah SAW itu berhaji. Jadi haji yang kita ketahui sekarang ini tata caranya itu dicontohkan oleh Rasul SAW. Itu sunnah fi'liyahnya Nabi SAW. Karena dilandasi awalnya dari sabda Rasul. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku cara manasik haji kalian. Ada perintahnya, berarti itu ucapan Nabi ya, bukan perbuatan. Namun perbuatannya itu, makanya di dalam beberapa kaitannya dengan ibadah haji itu ada yang khilafiyah para ulama. Ya khilafiyahnya karena perbuatan Nabi ini atas dasar ini perbuatan haji loh. Perbuatan haji yang dilakukan oleh orang-orang itu atas dasar ini wajib atau sunnah atau tawakuf. Lah seperti itu. Di sini ada contohnya enggak? Ya, enggak ya. Ya jelas ya. Maka sebenarnya ini tadi tak lengkapi bagannya ini. Ya kan? Kalau ghairu maksus berarti ada kalanya ini wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya dibawa kepada tawakuf wajib, wajib bagi Rasul dan juga bagi umatnya, ya, ya kan wajib, wajib
itu sunnah. Ada yang tawakuf. Ya, jadi kalau itu ibadah, maka ada kalanya itu khusus bagi Nabi, ada kalanya tidak khusus bagi Nabi. Kalau yang tidak khusus bagi Nabi, maka umatnya boleh melakukannya. Atas dasar apa melakukannya itu? Karena itu wajib bagi Rasul dan bagi umatnya, atau itu dibawa ke pengertian itu sunnah bagi beliau dan umatnya, atau tawakuf karena argumentasinya saling bertentangan. Namun itu terjadi ketika tidak ada dalil yang secara spesifik menunjukkan itu wajib atau itu sunnah atau yang lainnya. Kalau ada dalil yang menunjukkan itu spesifik wajib, maka itu wajib. Khilafiahnya ketika tidak ada dalil yang secara spesifik menunjukkan itu wajib. Oke ya, jelas. Fa'in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbati wa ta'af fayuhmalu ala al-ibahah. Nah, jika perbuatan Nabi itu atas dasar selain dasar ke ibadah, atas dasar dengan cara bukan ibadah, fayuh malu alal ibahah, maka dibawa ke makna mubah, boleh. Kal akli wasyurbi fi haqqihi wa haqqina, seperti makan dan minum bagi kita, bagi diri kita dan Nabi dan bagi diri kita. Oke ya. Maka bagannya seperti ini. Kalau wajib, kalau ghairul qurbah maka dibawa ke ibahah. Itu mubah. Jelas ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian kelanjutannya adalah terkait dengan ini ikrar Nabi. Nah, ini juga sebenarnya masuk pembahasan terkait dengan sunnah, yaitu disebut sebagai ikrar atau takrir. Kesepakatan atau tidak ingkarnya Nabi. Tidak ingkarnya Nabi. Itu juga bisa dijadikan landasan dalil. Bahwasanya tidak ingkarnya Nabi berarti itu boleh. Berarti itu boleh. Mengapa tidak ingkar kok bisa dijadikan argumentasi? Lah ini, karena Nabi itu terjaga dari kesalahan. Maksum, amanah, terjaga dari kesalahan. Mustahil Nabi itu melihat kemungkaran di depannya, kok Nabi tidak mengingkari. Itu mustahil. Tapi syaratnya, ini syaratnya. Yang dilihat kemungkaran ini adalah kemungkaran yang dilakukan oleh orang Islam. Mustahil Nabi itu diam. Kalau Nabi diam melihat orang Muslim ini, berarti itu artinya boleh, tidak haram. Boleh itu bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah saja, bisa jadi wajib. Jelas ya? Pokoknya mustahil haram. Mengapa perbuatan misalnya, perbuatan itu dilakukan oleh orang kafir? Kok ikrarnya Nabi atau ketidakingkaran Nabi itu tidak bisa dijadikan argumentasi dalil? Karena maknanya itu beda. Kalau yang melakukan itu sejak dari awal itu orang kafir. Bisa jadi Nabi tidak mengingkari karena, nah apa fungsinya? Saya ingkari, wong dia masih kafir. Makanya dakwanya Nabi kepada orang kafir itu dakwah supaya mereka beriman dulu. Tapi kalau furuk-furuknya itu tidak. Terkait misalnya dia itu makan apa makan melakukan minum khamr babi. Ya nggak diingkari Nabi ketika misalnya ada orang kafir di depan Nabi dia itu makan bangkai misalnya, makan babi misalnya. Nabi nggak ingkar berarti apakah itu tidak haram? Nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena itu orang kafir sejak dari awal. Jadi ikronnya Nabi itu ada ketika melihat sahabatnya yang dia beriman. Maka perlu diingkari. Kenapa? Nabi itu membawa risalah.
membawa risalah, pesan dari Tuhan untuk menyampaikan ajaran agama. Maka ketika ada umatnya, ketika itu dan Rasul itu tahu, bahkan sebenarnya tidak wajib tahu. Maksudnya tidak wajib tahu, tidak wajib melihat secara langsung. Karena banyak sekali kejadian di dalam hadis itu seperti ini. Rasulullah tidak melihat secara langsung. Namun ada salah satu perbuatan sahabatnya, umatnya di zaman itu, melakukan di luar jangkauan Rasul. Rasulullah itu langsung diberitahu oleh Allah, diberitahukan oleh malaikat Jibril. Beritahukan, diturunkan ayat tertentu, kemudian besok paginya itu Rasulullah melarang ini, melarang ini, melarang ini, melarang ini. Orang yang telah melakukan pada malam harinya atau ancaman terkait melakukan ini, orang yang telah melakukan perbuatan itu langsung tobat ketika itu. Oh, berarti perbuatan saya salah. Dan Rasul itu tahu. Jadi pokoknya semua perbuatan di zaman Nabi masih hidup, semua umatnya itu semua dalam under kontrolnya Nabi. Paham nggak? Karena Nabi itu punya mujizat. Perbuatan, bahkan kalau perbuatan jelek biasanya yang dilakukan di luar yang tidak dilihat oleh Nabi, perbuatan jelek dan itu perbuatan haram yang dilakukan oleh sebagian umat Nabi di zaman itu. Sahabat itu juga melakukan perbuatan kadang maksiat juga, kadang, karena sahabat itu juga bukan maksum, melakukan perbuatan yang buruk ya. Nabi tidak melihatnya. Biasanya Nabi ketika itu diberi wahyu untuk mengingatkan. Lah, Nabi itu ketika mengingatkan tidak menyebut nama, meskipun Nabi itu tahu. Yang penting ajarannya itu tersampaikan sampai ke telinga orang yang melakukan itu dan juga ke orang lain agar dibuat contoh. Tapi Nabi tidak menyebutkan nama. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Di dalam hadis itu, mabalu akwamin, apa itu orang kok melakukan seperti ini. Itu padahal Nabi. Dan namanya disamarkan. Bahkan dijadikan global. Kenapa ada kaum yang melakukan seperti ini? Padahal yang melakukan satu orang. Padahal yang melakukan satu orang. Di kaum maksudnya itu agar orang itu tidak menuduh secara spesifik siapa yang melakukan pelanggaran seperti ini. Itu Nabi. Jadi semuanya under kontrol Nabi. Di zaman Nabi masih hidup itu semuanya under kontrol. Karena Nabi itu menerima wahyu. Itu perbuatan buruk. Perbuatan baik juga. Kalau perbuatan baik yang dilakukan oleh umatnya Nabi, itu Nabi itu diberi wahyu dan diberi pujian. Misalnya ada kebiasaan kaum Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu kaumnya Bani apa ya? Pokoknya Bani Asy'ari lah, Bani Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Itu punya kebiasaan. Punya kebiasaan. Jika ada satu kabilah dia, ada satu orang nggak punya makan, nggak punya uang untuk beli makanan, maka orang sekampung itu bantu urunan untuk memberikan dia makan. Kalau nggak punya, diambilkan dari sedikit makanan dia, sisanya dikumpulkan terus diberikan ke dia. Semuanya punya kurma. Satu orang ini nggak punya kurma. Maka ada orang yang kita ambil, saya ambil bagian kurma kamu dikit. Yang satunya dikit-dikit dikumpulkan diberikan ke orang yang nggak punya kurma ini untuk makan. Itu kebiasaan. Jadi adat istiadatnya kaum Asy'ari. Mereka itu gotong royongnya sangat tinggi sekali. Nah, Nabi itu nggak tahu. Nabi itu nggak tahu. Terus diberikan wahyu oleh Allah, malaikat Jibril menyampaikan. Terus setelah itu Nabi itu memuji kaum Asy'arin karena sudah diberitahu. Ini orang paling baik itu ya seperti ini. Orang paling baik seperti ini. Punya kebiasaan yang baik, ada ikrarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ikrarnya Nabi. Nah, ingat, berarti ikrar di sini adalah kaitannya ketika terkait dengan orang-orang yang telah beriman. Jadi dapat orang-orang beriman di zaman Nabi itu dapat privilege khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka diperhatikan dengan penuh. Diperhatikan dengan penuh. Misalnya gini. Oh, banyak sekali. Misalnya gini. Di antara perbuatan yang saya ingat itu di dalam Sahih Bukhari misalnya ikrarnya Nabi walaupun Nabi itu nggak tahu ketika itu.
Para sahabat itu ada di antara mereka itu karena saking miskinnya, itu nggak mau punya anak atau nggak mau punya banyak anak-anak. Jadi mereka mengatur anaknya. Jadi mereka melakukan azl. Azl itu ketika sudah melakukan hubungan dengan suami istri, ketika mau keluar dicabut, dikeluarkan di luar. Ya, ini bahasan dewasa. Dalam istilah bahasa Arab itu azl. Lah, itu sebagian orang itu, sebagian sahabat itu ada yang melakukan itu karena saking miskinnya. Mereka nggak berharap ini jadi anak karena biayanya semakin tinggi kan. Akhirnya dia itu kayak sedih gitu. Apakah saya itu membunuh calon anak? Gimana, sedih sekali, ya kan? Akhirnya turun wahyu disampaikan oleh Rasul bahwasanya itu nggak masalah. Karena nggak masalah. Itu tidaklah berdosa, tidaklah berdosa. Seperti itu nggak berdosa. Jadi sesuai dengan, jadi bukan disamakan dengan membunuh anak. Ya, kalau dengan istrinya ya otomatis seperti itu. Itu Nabi nggak tahu. Ya, Nabi masa tahu terus perbincangan itu kan perbincangan perbincangan orang rendahan lah. Bahas soal hubungan-hubungan kayak gitu kan orang rendah. Nabi itu mustahil ikut nimbrung di pembicaraan seperti itu. Tapi Nabi diberi wahyu karena ini terkait dengan syariat. Supaya apa? Supaya nanti umatnya Nabi yang pertama ini yaitu para sahabat dijadikan percontohan. Supaya nanti dijadikan hukum istimbat ke umat-umat setelahnya sampai hari kiamat. Maka seluruh kejadian yang unik-unik tadi seluruhnya itu semuanya diberikan wahyu terkait respon wahyu terhadap perbuatan-perbuatan itu. Yang baik dikasih respon baik, yang buruk dikasih respon buruk, dan bagaimana solusinya. Itu ada di zaman Nabi seluruhnya. Karena itu Nabi diberi spesialisasi. Apapun perbuatan yang nantinya Allah Ta'ala itu nanti bisa dijadikan hukum syariat ke depannya bagi umatnya, maka diberikan respon wahyu kepada Nabi, kemudian Nabi itu menyampaikannya, walaupun Nabi nggak tahu awalnya, walaupun Nabi nggak tahu, karena ini nantinya penting di zaman umatnya, nanti bisa dijadikan istimbat hukum terkait dengan misalnya tanzimun nasl, mengatur keturunan, itu hukumnya bagaimana, boleh atau nggak boleh, tergantung tujuan dan sebagainya, seperti itu. Oke. Terus poin yang lain saya mengatakan, tadi kan saya juga mengatakan bahwa bab fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, dan juga bab takrir Nabi atau ikrar Nabi. Itu sebenarnya bab terkait dengan khobar atau sunnah. Karena sunnah itu terdiri dari ucapan, perbuatan, dan ketidakingkaran atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini oleh Imam Haramain dipisah-pisahkan. Nanti bab sunnah itu terkait dengan ucapan Nabi saja, tidak terkait dengan perbuatan dan takrirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya itu masuk, Ala kulihal, maka kita membaca. Wa iqraru sahibis syariah alal qawli min ahadin huwa qawlu sahibis syariah. Ay ka qawlihi. Ketidakingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap satu pendapat dari seseorang. Maksudnya itu mana tadi ini? Perbuatan seseorang. Nah, ini ada khilaf seperti yang saya katakan tadi itu, apakah orang itu kafir atau tidak. Nah, itu ada khilaf sebenarnya. Ada yang mengatakan mutlak. Ulama itu. Pokoknya ada takrirnya Nabi terhadap pendapat seseorang. Walaupun itu orang kafir pun itu juga ikrar. Tapi ada yang mengucapkan illal kafir, kecuali orang kafir, karena terkait dengan beberapa hal. Nanti ada bab selanjutnya. Jadi ikrarnya Nabi, ketidakingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perkataan seseorang, huwa qaulu sahibis syariah, itu sama dengan ucapan Nabi secara langsung. Ai ka qaulihi, artinya seperti ucapan Nabi. Ketidakingkaran Nabi terhadap ucapan orang lain
itu seperti ucapan Nabi secara langsung. Kenapa? Karena Nabi itu maksum. Nggak mungkin menyetujui perbuatan yang haram, perbuatan yang batal. Oke ya? Itu Nabi. Kalau umatnya, nggak bisa jadikan dalil, kecuali ijma. Maka itu, ikrarnya ulama terhadap satu perbuatan, itu bukan dalil. Namun kalau ikrarnya atau ikrarnya, ketidakingkarannya seluruh ulama itu bisa dijadikan dalil. Karena ulama itu tidak maksum. Namun ketika mereka ijma, itu maksum. Ijma itu ada syarat-syaratnya, nanti akan dibahas. Apa yang bisa disebut sebagai ijma, apa yang tidak bisa disebut sebagai ijma. Kalau ijma itu seluruhnya, bukan sebagian. Walaupun mayoritas. Ada satu saja, dan itu ulama yang mengatakan tidak, maka tidak jadi ijma. Ijma bukan ijtima. Kalau nanti ijtima itu kaitannya dengan politik ya, karena ini kan mendekati tahun politik ya. Nanti akan banyak ijtima ulama. Ingat, ijtima itu bukan ijma. Kalau ijtima itu ya sekedar pendapat sebagian ulama punya kecenderungan tertentu dalam kaitan politik, itu sah dan boleh. Ulama lain bikin ijtima yang lain juga boleh. Mas ya, bukan ijtima, tapi ijma. Ijma itu konsensus yang real, yang hakiki. Wa iqraruhu al fi'li min ahadin ka fi'lihi li'annahu ma'sum an yuqirra ahadan ala munkarin. Ketidakingkaran Nabi atau persetujuan Nabi atas perbuatan seseorang itu seperti perbuatan Nabi itu sendiri. Artinya apa? Berarti itu tidak haram. Mengapa? Li'annahu ma'sumun. Karena Nabi itu terjaga. An yuqirra ahadan. Terjaga dari menyetujui seseorang ala mungkarin atas perbuatan mungkar. Jadi mustahil Rasulullah itu diam melihat kemungkaran itu mustahil. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat. Maksudnya di sini mungkar itu apakah dilakukan oleh orang Islam atau orang kafir atau yang lainnya. Terjadi khilaf. Tapi saya lebih sepakat itu kaitannya dengan orang Muslim. Ada beberapa argumentasi, beberapa hadis Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan orang kafir. Tapi itu ditakwil oleh para ulama. Ada kalanya karena sudah ada hukumnya sebelumnya. Jadi ngapain diingkari? Wong ayat Al-Qur'annya sudah jelas, sudah diturunkan syariatnya. Ada yang mengatakan enggak, ya karena nggak ada manfaatnya. Karena Nabi tahu ini nggak ada manfaatnya. Karena dia ini belum beriman kepada saya. Nah kalau dia percaya omongan saya berarti dia jadi beriman dong. Tahu nggak? Tapi seperti itu. Itu paling tidak itu khilafiyah para ulama terkait dengan dalalahnya. Ini apakah demikian atau tidak. Tapi yang pasti kalau perbuatan itu dilakukan oleh umatnya, baik itu perbuatan atau perkataan, itu pasti Nabi under kontrol seluruhnya. Kalau perbuatan itu tidak diingkari oleh Nabi, pasti itu tidak haram. Bahkan perbuatan itu dilakukan di zaman Nabi, tidak mungkin haram. Kalau perbuatan itu haram dan ada di zaman Nabi, pasti Rasulullah itu mengingkari. Walaupun Rasulullah itu nggak melihat, pasti mendapatkan wahyu untuk mengingkari, pasti. Misalu dzalika iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qaulihi bi ta'ibsal bil qatil liqatilihi. Contohnya adalah ikrarnya Nabi. Ketidakingkaran Nabi atau persetujuan Nabi terhadap Sayyidina Abu Bakar. Atas perkataan Sayyidina Abu Bakar, pendapat Sayyidina Abu Bakar bi'itha'isal bil qatili liqatilihi. Dengan memberikan salebnya orang yang terbunuh kepada orang yang membunuh. Maksudnya gini, salib itu apa? Perang, membunuh dan dibunuh. Itu maksudnya adalah terkait dengan perang. Perang melawan orang kafir misalnya. Zaman dulu, hukum internasional peperangan di zaman dulu, ketika ada orang berperang, maka yang terbunuh, semua barang yang melekat pada tubuhnya dia, baik itu senjata, harta, emas yang kebetulan ada di saku dia, itu milik orang yang berhasil membunuhnya. Itu disebut di dalam fikih disebut sebagai salbun. Salbun, salep itu dicabut.
Artinya untuk dia secara khusus, nggak diserahkan ke komandan nanti dibagi rata, tidak. Itu bukan ghanimah. Ghanimah itu adalah harta orang kafir yang tersimpan di gudang dia, di tempat penyimpanan secara umum, yang tidak dibawa ketika perang di rumah dia. Maka ketika perang udah selesai, orang Islam menang, maka harta yang tersimpan di rumah mereka, di gudang-gudang mereka menjadi ghanimah, nanti dibagi rata sesuai dengan keputusan komandan. Itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Termasuk di antara ghanimah zaman dulu itu adalah perempuan-perempuan orang kafir, maka menjadi budak. Menjadi budak karena zaman dulu itu ketika perang, berarti yang kalah itu perempuan jadi budak otomatis. Yang laki-laki juga dibunuh atau jadi budak. Pilihannya dua, dibunuh atau jadi budak. Kalau nggak mau masuk Islam, kalau masuk Islam ya udah. Tapi kebanyakan tidak dibunuh. Mereka lebih memilih jadi budak. Lama kelamaan masuk Islam. Lama kelamaan masuk Islam. Karena mereka senang ketika jadi istilahnya jadi budaknya para sahabat itu senang karena diperlakukan sangat baik sehingga mereka jadi ulama. Malah kebanyakan ulama di generasi tabi'in itu kebanyakan dari mawali. Mawali itu budak, turunan budak, bukan orang Arab asli. Ketika futuhat-futuhat di daerah-daerah lain mereka kalah, akhirnya kalah jadi khodim. Khodim itu budak maksudnya. Zaman itu jadi kalah itu khodim. Mereka masuk Islam tentu jadi budak. Tapi mereka diberikan hak yang spesial sekali. Bahkan dijadikan budak mudabbar. Artinya ketika tuannya meninggal, dia langsung merdeka secara otomatis. Itu disebut sebagai budak mudabbar. Makanya ketika para ulama sahabat meninggal, kebanyakan ulama tabi'in itu justru dari budak. Hasan Basri itu budak. Bapaknya itu masih budak loh. Banyak sekali. An-Nakhai atau Ibnu Rabah. Atau itu ya. Seperti itu. Nah, Abu Bakar pernah berpendapat untuk memberikan harta yang menempel pada orang yang terbunuh dalam peperangan itu diberikan bagi orang yang membunuh. Agar semangat. Misalnya ada orang perang melawan tentara yang kelihatan kaya. Kenapa kaya? Misalnya tombaknya itu ada ujungnya ada emasnya. Sarung pedangnya itu sarungnya ada emasnya misalnya. Itu, wah, ini orang kaya ini. Kalau saya berhasil membunuh dia, saya mendapatkan harta yang banyak. Makanya perang menang akhirnya. Orang itu berarti berhasil mendapatkan salep. Itu namanya salep kalau tidak salah. Oh, berarti saya mendapatkan harta yang menempel pada diri. Sarung tangannya yang ada emasnya, senjata apa pedangnya, tombaknya dan sebagainya di masa senang gitu. Maka Sayyidina Abu Bakar berpendapat harta yang menempel pada diri di seseorang yang terbunuh tadi atas dasar peperangan, maka itu diberikan secara khusus kepada orang yang bunuh yang berhasil mengalahkannya. Wa ikra, ya itu Nabi nggak pernah mengatakan, tapi Nabi tidak mengingkari Sayyidina Abu Bakar ketika jadi tentara perang memutuskan seperti itu kepada tentaranya, nggak pernah mengingkari. Maka itu jadi dalil bahwasanya itu boleh. Wa ikraru Khalid bin al-Walid ala akli dhabbi muttafaqun alaihima. Dan juga misalnya sebuah hadis yang menceritakan Nabi tidak mengingkari Khalid ibn al-Walid untuk memakan dhab. Dua hadis ini muttafaqun alaihima. Tapi Nabi nggak pernah makan dhab. Jadi ceritanya Nabi itu bertandang ke kabilannya Khalid ibn al-Walid. Kemudian diberikan hidangan makanan. Makanannya adalah dhab. Dhab itu kadrun. Paham nggak? Dhab itu kadrun. Kadal gurun. Kalau bahasa sekarang itu apa ya? Jadi istilah kan afiliasi politik lah. Tapi memang bener dhab itu aslinya kadal gurun. Bentuknya kayak kadal agak besar, tapi hanya hidup di padang pasir. Makanya kadal gurun, dia makan tumbuh-tumbuhan. Searching aja di internet adalah dhab. Itu banyak dijual beberapa dijual, terutama di daerah-daerah Saudi, terus di daerah yang panas ya. Di Mesir jarang, restoran kayak gitu jarang. Di Mesir, di Saudi, kemudian di Yaman itu ada, yang daerah padang pasir itu ada. Dan kemudian seperti hewan biasa, hewan ternak gitu. Nah, Nabi itu pernah datang kemudian dikasih
makanan seperti itu. Terus Nabi nggak mau makan. Iya, kadrun itu kadal gurun. Memang dob itu kadal gurun asli. Terus Nabi nggak mau makan. Langsung tanya, apakah haram Nabi? Karena mereka tahu kalau Nabi nggak mau bisa jadi haram, bisa jadi nggak haram. Maka langsung ditanya untuk menentukan apakah ini haram atau tidak. Ini haram atau tidak. Maka ketika dihidangkan makanan itu, kemudian apakah haram Nabi? Kok engkau nggak mau makan? Enggak. Ini bukan makanan dari kaumku. Maksudnya orang Quraisy, kafir Quraisy, orang Bani Quraisynya termasuk Nabi ini. Ini bukan kebiasaannya makan dob. Ini kebiasaan salah satu suku Arab saja, tapi bukan suku Quraisy. Ini bukan makanan yang ada di daerah saya. Saya nggak mau makan. Jadi bukan karena itu haram. Bukan. Nah, Nabi itu pernah dihidangkan seperti itu. Dan juga Nabi tidak mengingkari Khalid bin Walid itu memakannya. Ketika dihidangkan Nabi nggak mau, ya udah. Terus kemudian Khalid bin Walid makan. Nggak masalah, itu kebiasaan saja. Jadi Nabi sepanjang hidup tidak makan dob. Tidak makan dob. Karena Nabi itu bukan orang yang suka kuliner ya. Bukan orang suka kuliner Nabi. Jadi makanan yang unik coba-coba enggak. Nabi itu mencukupkan diri dengan makanan kebiasaan kaumnya. Kebiasaannya ini kalau ada yang lain nggak mau makan. Enggak. Jarang sekali. Enggak pernah. Jadi Nabi bukan orang yang pecinta kuliner itu tidak. Bahkan Nabi itu sepanjang hidupnya itu kebanyakan berpuasa. Kebanyakan berpuasa. Ya. Jadi makanya kadang itu saya itu apa ya? Kadang kurang sepakat. Misalnya orang jagal, orang jualan kaki kambing, jualan kambing itu, orang menu-menu kambing itu promosinya itu makanan kesukaan Nabi, makanan kesukaan Nabi gitu. Loh, Nabi itu kayak seperti digambarkan dalam promosi itu seolah-olah Nabi itu suka kuliner, dan bagi Nabi itu kuliner terbaik itu adalah misalnya kaki kambing yang sebelah kanan, kaki sebelah kanan misalnya. Itu bukan, itu kan gambaran apa ya? Kalau bagi feeling saya itu agak kurang sopan gitu. Nabi itu bukan sosok yang suka kuliner. Nabi makan ini ketika misalnya ada kurban, terus Nabi itu mintanya kaki kambing, itu ada dalilnya. Tapi bukan atas dasar Nabi itu suka makan kambing, karena mayoritas Nabi itu nggak makan kambing. Nabi itu memberi petunjuk umatnya, kandungan terbaik, rasa terenak dari bagian kambing itu tahu Nabi itu tahu, makanya Nabi minta itu supaya umatnya juga suka itu. Paham nggak? Makanya kalau kita misalnya kurban ya, misalnya kurban ini misalnya saya minta bagian sepertiga, terus 2/3-nya supaya dibagi-bagikan ke orang-orang. Itu biasa dikasih yang paling tidak itu kaki kambing sebelah kanan itu dikasih. Kaki kanan itu dikasih. Jadi yang depan belakang sebelah kanan itu dikasihkan itu. Itu udah sepertiga. Paham nggak? Karena itu bagian paling enak. Atau paling tidak itu paling bergizi, paling bermanfaat bagi kondisi. Nabi itu tahu. Jadi bukan atas dasar itu kesukaan Nabi, seolah-olah digambarkan Nabi kita itu suka kulinernya kambing. Berarti orang yang tidak suka kambing kurang afdol. Ya nggak atas dasar itu, karena Nabi sejak dari awal sepanjang sirahnya itu Nabi nggak suka makan. Sepanjang hidupnya sirah beliau itu berpuasa. Maka kadang itu promosi itu kadang berlebihan, memberikan kesan yang kurang baik. Makanya kita nggak bisa mengambil ajaran agama dari promosi-promosi, harus dari argumentasinya. Nggak bisa mengambil ajaran dari iklan-iklan atau kesimpulan-kesimpulan yang dari satu hadis dua hadis, seperti itu nggak bisa. Oke, kita kembali. Jadi seperti itu ya contoh ikrarnya Nabi terhadap perkataan dan perbuatan umatnya. Oke. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam, dan apapun perbuatan yang dilakukan di zamannya Nabi. Fi ghairi majlisi, di selain majelisnya Nabi, artinya tidak dalam kehadiran Nabi. Nabi di luar, di Medina misalnya.
umatnya ada di pelosok Medina, tidak di majelisnya Nabi. Nabi di masjid, umatnya ada di rumahnya masing-masing misalnya. Wa alima bihi, dan Nabi itu mengetahuinya, walam yungkirhu, dan Nabi tidak mengingkarinya. Fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Maka hukum dari perbuatan itu yang tidak diingkari berarti itu sama dengan hukum yang dilakukan di depan majelis Nabi. Kalau Nabi tidak mengingkarinya ya selesai. Nah, yang menarik di sini itu wa alima bihi. Berarti seolah-olah semua perbuatan yang dilakukan oleh umatnya di luar majelisnya dan Nabi mengetahuinya. Kemudian Nabi tidak mengingkari. Berarti ada kemungkinan misalnya ada perbuatan yang tidak dilakukan di luar, dilakukan di zamannya Nabi, di luar majelisnya Nabi, kemudian Nabi nggak mengetahui. Itu mustahil. Dan sebenarnya bukan mustahil. Maksudnya tidak terbukti dalam hadis. Karena banyak sekali hadis ya. Jadi bagi saya dan guru-guru saya yang ketika menerangkan itu alima bi bukan sebuah syarat. Yang syaratnya itu adalah ini. Pokoknya perbuatan itu dilakukan oleh umatnya di zaman Nabi. Walaupun tidak di majelis Nabi, walaupun Nabi itu tidak tahu awalnya. Atau bisa jadi ini dimaknai bahwasanya awalnya Nabi nggak tahu, kemudian diberi wahyu agar tahu. Pasti akhirnya ujung-ujungnya pasti tahu. Artinya apa? Semua perbuatan umatnya di zaman beliau, karena zaman itu adalah masa tasyrik, pensyariatan hukum-hukum, maka seluruhnya Nabi tahu. Pasti memberikan komentar, kalau baik diberikan komentar baik, kalau buruk diberikan komentar buruk dan diancam. Kalau kebaikannya itu sudah masuk ke dalam kebaikan secara umum, maka Nabi tidak harus mengatakannya, tidak harus memberikan argumentasi apa wahyu secara spesifik, tidak harus. Ka'ilmihi bihalafi Abi Bakr radhiyallahu anhu la ya'kulu ta'am fi waqti ghairi thumma akal thumma ra'al akla khairan lahu kama yukhadhu min hadithi Muslim fil atimah. Contohnya adalah di sini Nabi mengetahui Sayyidina Abu Bakar itu pernah bersumpah annahu la ya'kulu ta'am, dia tidak akan makan fi waqti ghairihi, ketika marah. Jadi Sayyidina Abu Bakar saking melatih dirinya sangat baik, beliau bersumpah ketika marah tidak mungkin makan. Saya tidak akan makan dalam keadaan marah. Saya tidak akan makan ketika saya marah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu mengubah sumpahnya. Mengubah sumpahnya artinya mengubah sumpahnya. Artinya membatalkan sumpahnya. Kemudian beliau makan, Sayyidina Abu Bakar, lamma ra'a al-aqla khairan lahu. Ketika beliau berpendapat makan itu lebih baik bagi beliau. Kama yukhadhu min hadithi Muslim fil atmas, bagaimana didapatkan dari hadis, diambil keterangan ini dari hadis Sahih Muslim dalam bab atimah, makanan. Tapi nggak mengingkari. Sayyidina Abu Bakar sumpah nggak makan waktu marah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar merubah sumpahnya, melanggar sumpahnya sendiri, kemudian makan. Itu Nabi nggak mengingkari. Berarti itu dijadikan argumentasi oleh para ulama di dalam hukum fikih bahwasanya kita boleh membatalkan sumpah kita ketika kita melihat, ya, ketika kita melihat bahwasanya kita melanggar sumpah kita itu lebih baik. Nah ini Cina i'taqada ala la khairan min tarki fayustafadu minhu jawazul hanaf. Jawazul bal nadbuhu idza kana khairan. Maka bisa diambil kesimpulan boleh melanggar sumpah, bahkan disunahkan jika itu lebih baik melanggarnya. Misalnya sumpah-sumpah macam-macam lah. Kalau orang ini menang, saya akan jalan kaki di Jogja sampai ke Jakarta. Kalau dia menang, maka saya akan potong titik saya. Nazar-nazar kan sumpah juga kan. Kalau dia menang, maka saya muter-muter di alun-alun telanjang. Itu sumpahnya dilanggar itu lebih baik. Maka di dalam bab fikih itu kalau kita lihat ada di dalam kitab Minhajul Thalibin itu ada babun nadri. Nazar itu hanya diperbolehkan kaitannya kalau itu ibadah atau hal itu kaitannya dengan ibadah. Saya nazar sholat, saya nazar membaca Al-Quran misalnya. Saya nazar baca Al-Quran.
Ya udah, berarti ketika nazar baca Al-Quran, maka kalau saya lulus berarti saya akan nazar baca Al-Quran 30 juz dalam waktu 2 hari misalnya. Wajib dilakukan karena itu sunnah. Baca Al-Quran sunnah. Ketika dinazarkan menjadi wajib. Namun kalau nazar itu haram, potong titik, jalan dari Jogja ke Jakarta itu kan haram kan, menyiksa diri sendiri. Terus telanjang berputar-putar di tengah jalan itu kan haram kan. Itu lebih baik nggak melakukan. Maka nggak jadi, nazar itu nggak jadi. Lah, dan itu orang banyak nazar itu menunjukkan dia itu tidak memiliki muruah di dalam agama. Karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah itu tidak pernah sepanjang hidup beliau itu bersumpah. Walaupun sumpahnya benar, nggak mau. Walaupun itu benar. Karena bagi beliau sumpah itu su'ul adab bagi Allah. Ngapain sih bawa-bawa sumpah dalam persoalan duniawi? Tahu nggak? Nazar, sumpah seperti itu persoalan duniawi, nggak perlu membawa nama Allah. Nama Allah itu lebih agung untuk persoalan-persoalan duniawi seperti ini. Makanya di antara mazhabnya Sayyidina Ali itu beliau memandang sumpah itu makruh. Sumpah itu makruh. Sumpah dalam hal kebaikan itu makruh. Misalnya ditanya oleh orang itu harganya berapa ini? Harganya itu 100.000. Wah, ini 70.000 ya. Terus dia sumpah itu nggak dapat. Itu Sayyidina Ali itu nggak boleh. Haram bagi beliau, itu haram. Bagi itu muruah. Karena nggak, persoalan jual beli saja pakai bawa-bawa nama Allah itu muruah. Itu nggak boleh, melanggar muruahnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Ya, jelas. Oke. Oh, ini nggak perlu ini. Oke, sampai sini saja. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai sini dulu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, ada pertanyaannya. Gus, mohon penjelasan tentang perbedaan sunnah, hadis, athar dalam pandangan usul fikih. Jadi kalau sunnah sama hadis, gini ya, ada perbedaan istilah di dalam ilmu hadis sama ilmu usul fikih. Perbedaan istilah ini biasanya sebenarnya terkait dengan fungsi dari hadis itu, sunnah itu, dan athar itu di dalam ilmu usul fikih dan di dalam ilmu sunnah. Fungsinya seperti itu. Maksudnya begini, karena ilmu usul fikih itu membahas dalil-dalil yang terkait apakah dalil itu bisa diambil istimbat atau tidak. Mereka tidak menghiraukan ini jenis sunnahnya itu apa. Pokoknya yang penting itu ini sunnahnya itu bisa diamalkan atau tidak, itu saja. Maka mereka pembagian terhadap istilah-istilah sunnah itu cukup simpel. Ulama usul fikih itu cukup simpel. Ya, ini hadis sahih atau tidak sahih, dalam arti dia boleh dijadikan hujah atau tidak. Itu selesai. Ini dhaif itu aja misalnya. Namun kalau ulama hadis itu karena concern mereka, perhatian mereka terhadap hadis itu dari sudut pandang, bukan dari sudut pandang seperti ulama usul fikih yang dijadikan untuk istinbat. Bukan itu. Ulama hadis itu memahami hadis. Kalau ulama hadis yang murni, murni itu saja. Kalau mereka juga tidak juga melakukan usul fikih. Pokoknya ulama hadis dari sisi beliau ulama hadis. Misalnya, karena melihat hadis itu melihat bahwasanya ini mereka, concern mereka adalah memvalidasi semua hal yang dinisbatkan kepada Nabi.
Karena kaitannya dengan validasi ini, maka mereka memberikan peringkat-peringkat. Oh, ini peringkat nomor 1. Hadis sahih. Peringkat nomor 2. Oh, hadis hasan. Peringkat nomor 3. Nah, peringkat nomor 3 itu kadang bisa menjadi nomor 2, do'if dan sebagainya. Do'if itu diperinci lagi oleh mereka. Ada mungkote, ada mu'dol, itu ulama usul fikih nggak penting, pokoknya udah mungkote atau mudol itu kan apakah putusnya itu 1, putusnya 2, putusnya di ujung, putusnya di tengah, itu nggak ada perbedaan dari sudut pandang usul fikih. Kenapa? Semuanya nggak bisa kalau dijadikan argumentasi yang usul, argumentasi yang dasar dalam dalam akidah apalagi dan juga di dalam ilmu fikih. Nggak bisa. Kalau ulama hadis kan mereka, oh ini karena putusnya di lebih kepada penelitian terhadap jalur sanatnya kan. Maka mereka, oh ini putusnya di awal, putusnya awal 2 berturut-turut, putusnya di tengah 2 berturut-turut atau cuma 1, putusnya di akhir 2 berturut-turut atau cuma 1. Itu namanya beda-beda seluruhnya. Ya, seperti itu. Maka itu mereka tidak membedakan. Misalnya sunnah, bagi ulama usul fikih ya sunnah ya hadis maksudnya. Pokoknya setiap yang dilakukan oleh Nabi yang bisa dijadikan argumentasi, baik itu perkataan, perbuatan, atau ikrar. Itu udah ada bedanya. Namun kalau secara lughawi, ya sunnah itu kebiasaan. Kemudian hadis itu kaitannya dengan hadis. Biasanya penyebutannya begini, hadis itu terkait dengan ucapan Nabi. Sunnah itu terkait dengan perbuatan Nabi atau kebiasaan Nabi. Itu saja. Tapi itu tidak memberikan perbedaan yang memberikan pengaruh dalam istimbat hukum. Nggak ada perbedaan. Meskipun para ulama usul fikih mengatakan bahwasanya kekuatan ucapan Nabi itu lebih kuat daripada perbuatan Nabi. Ingat, ucapan Nabi itu lebih kuat dibandingkan perbuatan Nabi. Ketika ada perbuatan Nabi itu berbeda dengan ucapannya, maka yang diunggulkan itu ucapannya. Yang dijadikan dalil landasan syariat itu ucapan Nabi. Kenapa? Karena kalau perbuatan Nabi itu ada kalanya dia masih punya kemungkinan ini khususiyah. Nabi itu tidak pernah memerintahkan agar umatnya menikah lebih dari 4, nggak pernah. Tapi Nabi melakukan itu. Bahkan Nabi itu melarang ketika ada seorang sahabat memiliki banyak istri. Dan ketika itu masih belum Muslim, masuk Islam. Kemudian Nabi bilang amsik arbaan wat tolik bagi. Pokoknya amsik arbaan. Jadi istrinya itu banyak. Kata Nabi kepada sahabat ini setelah masuk Islam, ya ceraikan yang lainnya, sisakan 4 saja. Nah ini jadikan landasan. Ucapan Nabi kepada salah seorang sahabat, ini dijadikan landasan syariat. Padahal Nabi itu lebih dari 4. Nggak pernah Nabi ketika sahabat itu paham. Sahabat itu paham dan tahu Nabi itu istrinya banyak. Ketika Nabi mengatakan, kamu cuma 4. Cerai lainnya, sisakan 4. Itu nggak protes. Karena tahu bahwasanya ini khususianya Nabi. Ini khususianya Nabi. Enggak. Jadi seperti itu. Kemudian asar, itu sebenarnya asar itu juga bisa disebut untuk menyebut hadis juga. Maksudnya asar adalah bekas. Bekas itu adalah bekas atau peninggalan. Asar itu peninggalan. Peninggalan Nabi berupa ucapan. Peninggalan Nabi berupa perbuatan. Peninggalan Nabi berupa takrir. Namun biasanya di dalam istilah hadis, asar itu dinisbatkan kepada kaul yang dinisbatkan kepada sahabat. Tapi tidak dinisbatkan secara langsung kepada Nabi. Makanya ada beberapa asar sahabat yang itu hukumnya marfu. Maksudnya marfu itu diangkat, hukumnya seolah-olah itu ucapan Nabi. Jadi asar yang marfu'un hukman. Asar yang marfu'un hukman. Asar yang diucapkan oleh sahabat, walaupun sahabat itu tidak mengatakan qala Rasulullah. Ini dikatakan oleh Rasulullah. Enggak. Tapi mengatakan demikian. Ada beberapa indikatornya. Indikatornya diantaranya adalah misalnya kalau sahabat itu memberikan keterangan terkait dengan pahala sesuatu, pahala amal perbuatan sesuatu ini A, ini B, ini C. Kalau melakukan ini, ancamannya A, B, C. Itu para ulama mengatakan bahwasanya ini tidak mungkin dikatakan atas dasar istihad, namun harus atas dasar dia mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sanatnya ini benar sampai kepada sahabat ini,
Dan itu benar-benar dikatakan oleh sahabat ini, tidak ada kemungkinan kalau itu salah jalurnya, maka para ulama mengatakan bahwasanya ini dibawa kepada makna bahwasanya ini adalah ucapannya Nabi kepada dia yang pernah dia dengar, namun disampaikan tanpa ngomong ini dari Rasulullah SAW. Karena marfu'un hukman. Karena para sahabat itu adil, dan sahabat ketika memberikan faedah-faedah tertentu terhadap perbuatan, ancaman terhadap sesuatu, itu kan nggak mungkin dari istihad, itu harus dari wahyu. Wahyu hanya dari Nabi, maka dibawa ke mana bahwasanya ini pernah mendapatkan ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu asar. Jadi asar kadang itu bisa jadi seolah-olah hadis. Itu sering. Sayyidina Ali itu sering sekali memberikan amalan perbuatan tertentu yang itu para ulama memahaminya itu sebagai hadis. Asalkan jalur sanatnya sampai ke Sayyidina Ali itu benar. Jalurnya sahih, jalurnya benar. Maka seperti itu. Oke. Jadi itu sekilas saja ya. Jadi perbedaan usul sunnah, hadis, asar dalam pandangan usul fikih dan juga dalam pandangan ilmu hadis ya secara umum. Ada yang lain ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.